Salam Rahayu kepada Anda semuanya dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batin, serta diberikan kemudahan serta kelancaran dari Gusti. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewedarkan tentang makna dan arti aksara Jawa. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema yaitu menyaksikan Tuhan. Berbicara tentang bagaimana menyaksikan Tuhan atau melihat Tuhan sebenarnya sudah dijelaskan dan disimbolkan di dalam aksara Jawa itu sendiri. Karena coroko atau cipto rasa karso sebagian kita tidak jalan atau masih podo joyonyo, yaitu masih sama-sama kuat antara pikiran dan hati, belum selaras atau mencapai ho atau keheningan, maka sulit membaca petunjuk simbol-simbol yang ada di dalam aksara Jawa ini. Maka untuk menyaksikan Tuhan tidak perlu pergi jauh-jauh, mengeluarkan biaya yang banyak sampai menjual tanah, sawah, ladang, sumber hidup kita sehari-hari. Pada kenyataannya tetap tidak bisa menyaksikan Tuhan 100%, tidak akan pernah bisa. Maka saudaraku, mari kita belajar dari milik kita sendiri, kitab suci warisan leluhur kita sendiri yang terlupakan. Mempelajarinya dan membacanya tanpa ada banyak aturan yang merepotkan diri kita. Salah membaca pun tidak apa-apa. Bisa dibaca siapa saja dimanapun dan kapanpun tanpa dihukumi dosa dan neraka, yang menjadikan kita serba takut dan halu-halu sendiri karena pikiran kita sendiri. Huruf aksara Jawa ini banyak manfaatnya bila dikaji secara mendalam dalam kehidupan lahir maupun batin. Cukup hafal hanya 20 huruf sudah khatam dan dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Maka selamat dunia akhirnya. Nah, kita kembali ke pokok pembahasan yaitu menyaksikan Tuhan. Bagaimana caranya menyaksikan Tuhan itu? Tentu kita bingung. Sudah menyembah pagi, siang, sore, malam, tetap tidak bisa menyaksikan yang disembah sejatinya siapa dan bagaimana. Kalau ditanya Tuhan yang mana dan bagaimana yang disembah? Kalau menunjukkan nama Tuhan yang mana yang disembah? Ini adalah pertanyaan orang yang coroko atau cipto rasa karsonya jalan, akan selalu mencari kebenaran dan pencerahan, tidak asal percaya begitu saja, tapi tidak paham apa yang dipercayai. Karena kenyataannya kita menghadap yang katanya menyembah Tuhan, tetap yang kita hadapi adalah tembok atau kayu, jika berada di dalam ruangan yang terbuat dari tembok dan kayu. Tanah atau lantai bila berada di tanah atau lantai. Batu atau rumput bila ada di luar rumah dan lain-lain, maka berpikirlah sendiri. Maka untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan ini, bisa kita peroleh petunjuknya lewat aksara Jawa yang berbunyi Hono Coroko atau yang disebut Coroko Walik atau aksara Jawa yang dibaca terbalik, yaitu yang berbunyi Koro Conoho. Maka penjabarannya begini. Dimulai dari ko, yaitu karso atau badan,
Di dalam badan ada ro dan co, yaitu rasa dan cipta. Kemudian di dalam rasa dan cipta itu sendiri dipertegas lagi ada no, yaitu nyawa. Di dalam nyawa ada ho, yaitu yang maha hening atau bisa disebut yang maha hidup, yang menghidupi dan menghidupkan, yang menjadi inti dari lapisan lewat nyawa, karsa, cipta, dan rasa. Maka bila diringkas urutannya adalah badan, rasa, cipta, nyawa, Tuhan yang maha hening atau yang maha hidup. Dari sini kita mulai mengerti dan paham serta dapat menyimpulkan ternyata Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Bukan hanya diri kita saja, tapi ada di dalam diri setiap ciptaannya, baik manusia, hewan, tumbuhan, gunung, laut, batu, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan diri sejati Tuhan tan ono kinaya ngopo, tidak bisa dijangkau dengan apapun, digambarkan dengan apapun, dibayangkan dengan apapun. Yang ada hanya ho atau yang maha hening atau yang maha ketiadaan. Kalau masih tidak percaya, maka bila badan ini ditinggal sang maha hidup atau ho, maka mogo botongo atau menjadi bangkai. Bila ketitipan hidup dari sang maha hidup, maka hono coroko, ada utusan atau menjadi utusan di bumi. Maka saksikanlah Sang Hong atau Sang Tuhan yang maha hidup itu di dalam dirimu, mengatur segala aktivitas organ-organ di dalam dirimu, di luar dirimu, menghidupkan apapun untuk mencukupi kebutuhanmu di tanah air di mana dirimu berpijak, warisan dari para leluhurmu sendiri. Maka orang Jawa menyebut Gusti Kang Arya Jagat atau Tuhan yang maha mengatur jagat kecil atau diri dan jagat besar atau alam semesta. Cukup sekian dulu wadaran dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu memberikan maaf yang sebesar-besarnya pula. Akhirnya, salam rahayu.